Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mazid dari kelas reguler 4C, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Islamisasi Disiplin Ilmu Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Sebagai kewajiban saya untuk memenuhi kegiatan ujian akhir semester tahun 2023. Baik, yang pertama ini ada materi pembahasan. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu kesehatan lingkungan, yang kedua kesehatan jiwa, yang ketiga determinan kesehatan, yang keempat kesehatan reproduksi, yang kelima menanggulangi wabah LGBT, yang keenam pelayanan kesehatan Islami, dan yang ketujuh Islamisasi masyarakat. Pembahasan materi yang pertama yaitu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Lingkungan termasuk ke dalam isu global. Pandangan Islam terkait isu global ini yaitu karena lingkungan memiliki dampak yang luas dan dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam, sehingga masalah lingkungan ini jika tidak dijaga maka akan berdampak pada kerusakan, bahkan tidak hanya di muka bumi, tapi kerusakannya juga dapat terjadi di daratan, lautan, bahkan jagat raya. Dan kerusakan ini tidak hanya dibawa di dunia saja, tetapi memiliki dampak nanti sampai ke akhirat. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan itu, penyebab utamanya yaitu adalah faktor sumber daya manusianya. Manusia memiliki tugas di muka bumi sebagai Khalifatullah. Adapun tugas manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hubungan horizontal atau hablum minanas. Dalam hal ini, manusia menunjukkan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Cara hubungan berbuat baik terhadap sesama manusia yaitu dengan mengedepankan nilai akhlak, moralitas, etika perilaku supaya terjadi keharmonisan di dalam kehidupan sosial. Sedangkan hubungan dengan alam yaitu dengan cara manusia dan alam sekitar dilarang melakukan kerusakan-kerusakan yang ada di jagat raya. Jangankan merusak hutan, membuang limbah sembarangan, dan menebar hal-hal yang mengundang kerusakan yang ada di dalam alam ini. Dan yang kedua yaitu hubungan vertikal atau hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dengan menjaga alamnya. Selanjutnya, kesehatan lingkungan dalam undang-undang. Kesehatan lingkungan dalam undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, ekologi, ekosistem, toksikologi, AMDAL, pencemaran B3, dan sanitasi. Yaitu kesehatan lingkungan dalam sifat manusia. Manusia terkadang memiliki sifat rakus. Cita-citanya atau angan-angan panjangnya dan kerasukan itu melampaui batas perutnya, melampaui batas kemampuannya. Sifat manusia dalam alam yaitu dengan merusak hutan sampai jutaan hektar. Konsep-konsep yang mendasar yang itu diajarkan dalam Islam supaya hubungan hubungan alam ini tetap terjaga dan terus tetap harmonis. Maka penting kita melakukan pendidikan lingkungan hidup. Selanjutnya,
Kesehatan lingkungan dalam kedudukan strategis manusia. Yang pertama, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi dalam memanfaatkan bumi. Ini tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasinya. Dan yang ketiga, pemahaman masalah lingkungan hidup atau fikih al-bi'ah perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral, karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Yang keempat, Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Yang kelima, Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan sumber air. Selanjutnya yang keenam yaitu Islam melaknat orang yang sengaja mencemari lingkungan karena hal itu sangat merugikan kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, Islam memerintahkan agar menjaga kebersihan dan kesucian di tempat ibadah. Yang kedelapan, gemar menjaga lingkungan adalah akan membawa pelakunya ke surga. Yang kesembilan, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari keimanan. Dan yang kesepuluh, aktivitas membersihkan lingkungan dan melestarikannya adalah bagian dari sedekah. Lalu masuk materi yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Adapun definisinya yaitu jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Maka masalah nafs, masalah jiwa ini bisa dibahas. Masalah jiwa dibahas di dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syams ayat 7-10. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jika bersumpah itu sesuatu yang mengandung makna yang sangat besar. Allah bersumpah dengan makhluknya. Sumpah dengan ciptaannya itu biasanya ciptaan-ciptaan yang memiliki makna yang besar dan memiliki fungsi yang besar sehingga Allah dapat bersumpah. Selanjutnya, kesehatan jiwa dalam pendidikan jiwa. Jiwa yang tidak dididik dengan benar, maka akan berpotensi adanya kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa, ya manusia itu hilang kemanusiaannya. Karena hakikatnya manusia itu ada di dalam jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusia, tetapi Allah melihat kesucian dalam jiwanya. Selanjutnya, perkara yang dapat mengotori jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang dapat mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia. Manusia jika terlalu cinta pada dunia, mereka akan lalai sehingga menyebabkan orang itu benci atau lupa mati. Yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk, yang disebabkan terlalu berkepentingan atau terlalu pamrih, terlalu berharap terhadap makhluknya, jadi terlalu bersandar terhadap manusia, bersandar kepada makhluk. Jika jiwa kita ini terlalu disandarkan terhadap makhluk, maka akan lemah. Diibaratkan dalam Al-Quran itu, selama-lamanya laba-laba adalah yang bergantung dengan sarangnya. Dan yang ketiga, gangguan dari bisikan asyaiton. Setan itu iblis. Ketika diusir, dia bersumpah, saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Dalam kesehatan jiwa, unsur yang ada di dalam manusia itu dibagi menjadi 3. Jika dikatakan manusia, yang pertama memiliki asyahwat, yang kedua memiliki akal, dan yang ketiga memiliki emosi. Yaitu determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Adapun definisi sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir dan batin, tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Selanjutnya, ada faktor-faktor kesehatan dalam Islam. Yang pertama yaitu berdoa.
Berdoa memberikan energi positif dan kekuatan, serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Dan yang kedua, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud berpengaruh dalam status kesehatan di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, perilaku pola hidup. Perilaku pola hidup sehat yaitu melibatkan halal dan haramnya, apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan. Yang keempat, faktor sosial. Penyakit datang dari diri sendiri yang selalu emosi, temperamen, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Obatnya dengan bersedekah serta berbagi sesama makhluk hidup agar menghilangkan penyakit dari diri kita. Yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan yang keenam itu genetik. Di dalam Islam dilarang menikah satu darah kandung atau saudara perasian. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Faktor kesehatan dalam Islam selanjutnya yaitu ditinjau dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau pemulihan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang pentingnya kesehatan akan memberikan pengaruh pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya yang kesembilan yaitu latar belakang budaya. Budaya dan kebebasan sudah melekat di masyarakat, akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh baik, maka tetap dipertahankan. Yang kesepuluh, faktor emosional. Ketenangan seseorang adalah separuh dari kesehatan badannya. Seseorang yang temperamen mudah terserang penyakit. Yang ke-11, faktor ekonomi. Status ekonomi bukan paling utama, tetapi ekonomi yang cukup mampu memenuhi gizi dan nutrisi bagi kesehatannya. Dan yang terakhir yaitu faktor keimanan. Kondisi Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dapat dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh kesenangan pada jasad atau tubuhnya, yaitu contohnya sholat dan berpuasa. Selanjutnya yaitu materi kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Adapun definisinya yaitu kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi bagi kaum ibu dan Islam. Berkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu haid. Dari sisi biologis, perempuan sudah mengalami haid. Artinya telah mampu untuk bereproduksi. Haid adalah rutinitas yang dialami oleh setiap wanita dan darah haid itu adalah darah kotor. Sel telur yang tidak dibuahi kemudian mati dan tidak berguna lagi, sehingga keluar pada waktunya bersamaan dengan darah. Hal tersebut normal dan siklus reproduksinya sehat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang konsep menjaga kesehatan reproduksi salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Selanjutnya, wanita yang sedang haid diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mubtadiah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid, yang belum memiliki pengalaman sebelumnya. Dan yang kedua adalah mu'tadah, wanita yang sudah terbiasa kapan datangnya haid atau mengetahui berapa lama masa haidnya. Dan yang ketiga yaitu mutaha
Irah, wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datangnya haid atau kadar waktunya, ataupun lupa kapan permulaan siklus haidnya terjadi. Kesehatan reproduksi bagi kaum ibu dalam Islam. Yang kedua adalah masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas, yaitu melalui hubungan harmonis yaitu sebuah pernikahan. Dalam kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian segumpal darah tersebut Allah ciptakan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu adalah Allah ciptakan menjadi tulang berulang. Kehamilan dalam Islam dijelaskan sangat rinci karena berhubungan dengan nasab, hukum hikam, dan hukum hikmah yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar proses saja, tetapi adalah proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kamu kembali. Dan ketika seseorang perempuan telah menjadi seorang ibu, maka derajatnya akan tinggi dari seorang ayah untuk anaknya. Yang keempat yaitu menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Adapun kemuliaan bagi para ibu yang sedang dalam masa menyusui diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak menjalankan puasa Ramadan dan tidak perlu mengganti atau mengkodok di luar bulan Ramadan, namun cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Keringanan ini diberikan oleh Islam karena ibu menyusui dan ibu hamil digolongkan pada orang dalam kondisi berat untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi selanjutnya yaitu menanggulangi wabah LGBT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya." Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan, karena kebodohan atau karena syubhat, sehingga yang terjadi adalah perkara yang seharusnya haram tapi dihalalkan, dan yang halal diharamkan. Lalu bagaimana realitas kasus LGBT saat ini? Penyimpangan yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah saat ini, dan muncul ideologi atas nama kebebasan dengan simbol LGBT, atas nama seni dan kebebasan, bahkan dilakukan serta dibuat konsernya, dan banyak orang-orang yang mengantri untuk membeli tiketnya. Kaum-kaum LGBT yang sekarang sedang mewabah itu dapat mengancam kepunahan manusia dan membahayakan fitrah manusia, serta menyebabkan wabah HIV yang merajalela. Sejarah membuktikan bahwa HIV pertama kali ditemukan yaitu disebabkan oleh perilaku kaum LGBT, dan dunia telah mencatat kaum-kaum gay kematiannya terjadi disebabkan tidak jauh karena HIV ini. Selanjutnya, bagaimana upaya penjagaan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama dengan memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat. Dengan
mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah, jadi tidak ada fitrah LGBT, disebabkan karena keturunan, meluruskan cara pandangannya bahwa Allah SWT tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT, diperbaiki cara berpikirnya, dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini. Yang kedua yaitu diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serupa dan menyerupai tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, cara berpakaiannya atau bersikapnya. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan terapi dan dengan cara diruqyah. Dan yang terakhir yaitu dengan lingkungan yang baik. Cara untuk penyembuhan lainnya yaitu dengan ditempatkan di lingkungan atau pergaulan yang steril, baik dan soleh, serta diberikan media pendukung supaya tidak kembali kepada penyimpangan itu sendiri. Penyimpangan fitrah ini tidak boleh dibiarkan, harus terus digaungkan dalam arti supaya masyarakat itu waspada. Jika dibiarkan akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti HIV. Bila secara terang-terangan muncul ke permukaan, itu dapat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan mengirimkan wabah atau pandemi secara global, yaitu tahun menjadi semacam penyakit yang menyebar dan mengalami krisis pangan. Maka dari itu, untuk mengerem peningkatan wabah HIV dapat dilakukan dengan melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, dengan menjelaskan dampak, bahaya, hukum, serta azab yang akan didapatkannya dari penyimpangan tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan Islami. Adapun nilai-nilai prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami yaitu yang pertama nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Saat melayani pasien bukan hanya sekedar melihat kemanusiaan pasien, tapi kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan pelayanan itu setulus hati dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa asinu innallaha yuhibbul muhsin, yang artinya kalian berbuat baik, berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ketika dokternya responsif dan lingkungannya kondusif, maka akan tertanam sebuah loyalitas dari pasien dan akan tumbuh rasa kepercayaan itu sendiri. Nilai yang kedua yaitu nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai rahmah, maka akan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Nilai ini penting karena kasih sayang itu akan mengikat antara tenaga medis dengan pasiennya. Nilai yang ketiga yaitu nilai an-nusroh atau nilai pertolongan. Dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban, ataupun memberikan solusi karena orang yang sakit itu merupakan yang sedang diuji secara mental atau fisiknya. Dengan menanamkan nilai ini, kita mendapatkan pundi-pundi pahala dan menanam aset kebaikan yang suatu saat akan ada timbal baliknya. Lalu nilai yang keempat adalah nilai al-manfa'ah atau nilai manfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Prinsip manfaat sangat penting, sehingga konsep yang dibangun ketika memberikan pelayanan berbasis manfaat itu, semua orang akan merasakan manfaatnya. Nilai yang kelima yaitu nilai al-yasir atau memberikan kemudahan. Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan menganut prinsip memudahkan, orang itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien sehingga akan membangun loyalitas dari pasien. Contohnya, diberikan kemudahan seperti petunjuk arah atau simbol yang menunjukkan ruang-ruangan yang ada di dalamnya. Nilai yang
6 yaitu nilai ma'ruf atau berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun. Berbuat baik dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat. Prinsip ini dapat mengikat jiwa pasien dengan rumah sakit dan tenaga medis lainnya. Nilai ketujuh yaitu nilai asurur atau memberikan kebahagiaan. Melayani pasien dengan memberikan mereka kebahagiaan dengan cara menghilangkan hal-hal yang dapat membuat orang lain susah, dengan cara dihibur, berkata manis, berkata santun, atau mengurangi bebannya, misalnya dari sisi administrasi. Nilai yang kedelapan yaitu ukhuwah, dengan atau membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahim, sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Pelayanan kesehatan Islami harus menjadi prioritas. Segala bentuk kegiatan harus dibingkai dengan nilai atau kaidah-kaidah Islam, sehingga dapat membedakan pelayanan kesehatan yang Islami dengan yang tidak baik. Adapun pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari sisi manajemen dan lingkungannya, yaitu yang pertama dari sisi manajemen. Satu, teori manajemen dan kepemimpinan selalu diorientasikan pada kaidah-kaidah Islam. Kedua, melakukan fungsi manajemen yang Islami, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, evaluasi sesuai pedoman syariah. Selanjutnya dari sisi lingkungan. Lingkungan yang diciptakan dalam rumah sakit tersebut sesuai dengan Islam. Misalnya, diprioritaskan tempat ibadahnya yang nyaman, bersih, tenang, tertib, dan murotal ada di setiap sudut ruangannya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu Islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat yaitu yang pertama, tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh teladan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Maka sebaik-baiknya umat Nabi adalah yang baik akhlaknya. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan yaitu harus berpijak pada ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Yang ketiga yaitu harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat dengan melakukan dakwah khairu ummah. Artinya, harus selalu memiliki keinginan kuat bagaimana menyelamatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban. Karena mengajak ke masyarakat kepada kesehatan merupakan amal ma'ruf dan mencegah dari hal mungkar. Selanjutnya yaitu Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri sebagai contoh untuk masyarakat. Jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inti dari semua kebijakan adalah husnul khuluq atau kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was, dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Intinya, seseorang yang harus menjadi contoh yang terbaik, menjadi umat yang khairu ummah dan tujuannya bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat, sehingga hidup senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.